dorman itu lebih tepatnya adalah waktu di mana porang itu cukup umur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Porang Asahan ya. Oke bos-bosku, jadi ini kita mereview masa-masa mentok umur pada tanaman porang ya. Ini penanamannya itu hari di bulan 9. Bulan 9 itu tumbuh sekitar bulan-bulan 10 lah. Jadi 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. 4. Jadi ini sudah umur 7 bulan ya. Umur 7 bulan. Nah, jadi kawan, ketika porang itu bertahan tumbuh sampai benar-benar cukup umur, itu pada tunas terakhir pun dia tetap memberikan katak yang maksimal. Itu ciri-cirinya ya. Lihat nih. Nah, ini lihat ya. Jadi sekedar meluruskan beberapa statement ya. Ada yang bilang katak porang dari tunas terakhir itu memang tidak bisa maksimal dan dia sudah akan dorman. Jadi itu sebenarnya kembali kepada kecukupan unsur air pada porang itu sendiri. Kalau kita ikut alam memang ya, apalagi di Sumatera itu umur porang kalau ikut curah hujan itu paling lama itu 5 bulan. 5 bulan ya, dihitung sejak tumbuh itu. Tidak sampai 6 bulan. Jadi kita coba ini, kita bantu air, kita suplai air, dan sekarang sampai ke musim hujan kembali. Yaitu hari bulan 2 sampai bulan 1 pertengahan ya, maaf, sampai bulan 3 itu sekitar 2,5 bulan full tanpa hujan. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki musim hujan lagi sejak itu bulan 4 awal. Nah, jadi sekarang ini katak tunas terakhirnya ya. Tetap mantap. Nah, tetap jos ya, tetap jos nih. Ini tunas ke 3. Ini lihat tunas terakhir ya, dari batang yang sama nih. Nih lihat. Jadi kalau biasanya kalau kita ikut hujan ini yang maksimal cuma yang ini ya. Kalau yang ini sudah dorman ini di umur 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Nah, ini. Jadi untuk yang ada yang berstatement itu porang pada tunas terakhir itu kataknya tidak maksimal, itu belum tepat ya, kurang tepat. Sebenarnya kalau umurnya cukup ya tetap bagus nih kataknya, tetap membesar, tetap maksimal. Nih, ini sudah mulai tua ya, sudah mulai roboh-roboh juga ini, sudah mulai roboh-roboh. Inilah baru benar-benar cukup umur. Di musim ini baru kita bisa lakukan uji coba untuk skala lahan itu sampai finish umur porang itu berapa bulan. Ternyata 8 bulan ya, 8 bulan, 7 sampai 9 bulan ya, rata-rata 8 bulan seperti ini ya. Di 8 bulan, di 7 bulan sudah ada yang dorman satu-satu itu, lihat ya, tapi kebanyakan 8 bulan nih seperti ini. Nah, ini juga kawan, ini ya, ini juga umurnya sudah 7 bulan, jalan 8 bulan ya. Nah, ini lihat kawan, di tunas terakhir juga menghasilkan katak yang maksimal nih. Nah, ini katak biasanya ya, ini cuma di tunas yang ini nih, tunas ke 4 nih ya, tunas keempat itu juga ada tuh jatuh ya. Jadi ternyata kalau umurnya panjang itu tunas kelima nih. Wah, juga panen ya. Nih. Ya paling kalau kita biasanya kebanyakan itu seperti ini sudah dorman ya. Seperti ini sudah dorman. Ini umur 5,5 bulan lah ini. Ya, belum genap 6 bulan, ini memasuki 7 jalan 7 bulan ya, 7 bulan nih. Jadi nanti ini dormannya di umur 8 bulan nih. Jadi jelas ya kawan, kelihatan ya. Untuk pembesaran umbi sendiri ini jauh lebih maksimal ya. Apabila sampai tunas terakhir itu bisa dorman tuntas sampai tunas terakhir memberikan katak, itu otomatis di bawah juga umbinya maksimal. Itu berbarengan. Apabila di atas dia produksinya maksimal, maka di bawah juga maksimal. Dan juga untuk pembesaran umbi
pembesaran umbi porang itu dia mendominan itu di tunas akhir ya. Masa-masa hidupnya itu disitulah masa-masa terakhir hidupnya itu disitulah porang itu memberikan produksi umbi ataupun katak yang maksimal ya. Di situ nanti dia membengkak. Jadi kalau misalkan di tunas terakhir itu dia belum ada katak, sudah dorman, itu bisa dipastikan umbinya itu gepeng ya. Tidak mentok bulat ke bawah, tidak membulat ke bawah, itu gepeng ya. Cuma melebar tapi belum berisi ke bawah. Itu biasanya ciri-ciri umbi porang dorman kurang umur ya. Dorman kurang umur. Jadi kalau di Sumatera ya, kalau ikut musim itu musim hujan ya, paling 5 bulan itu sudah bagus. 5 bulan sudah bagus, sementara di umur 5 bulan itu masih pesat-pesatnya pertumbuhan porang ya. Jadi di umur 5 bulan itu masih pesat-pesatnya, dia mati kekeringan, mati lajang. Itu biasanya tunas di posisi tunas dorman itu kataknya belum ada ya. Tunas terakhir pas dorman itu kalau umur 5 bulan itu kataknya belum ada. Paling ada itu di tunas pertama atau tunas kedua. Kalau tunas ketiga sampai 3 kali tunas itu bisa dipastikan kataknya belum membentuk ya, belum bulat seperti ini. Sudah ada tapi kuning. Masih kalau kelapa muda itu masih degan lah. Ya masih degan kalau kelapa. Jadi kalau di porang itu dia masih kuning. Jadi itu umbinya gepeng nanti. Kalau nggak percaya, kawan-kawan bisa coba nanti lihat yang mati kekeringan itu bandingkan dengan yang umurnya cukup umur ya. Itu beda. Bobotnya juga jauh beda. Nah, kalau untuk yang seperti ini walaupun kecil-kecil gini ya, ini satu musim dari katak isi 500-an ini. Walaupun kecil-kecil gini, ini rata-rata 5 on, 7 on, ada yang 1 kilo ini sampai dorman nanti. Ya, jadi sebenarnya umur porang itu, pembesaran porang itu kuncinya pada umur. Besar pohonnya ya. Gimana ya? Selengan kita itu kalau umurnya nggak cukup ya, umbinya juga kecil. Soalnya kita udah ngalami ya. Porang di musim kedua itu, wah, besar-besarnya luar biasa kawan. Itu besarnya setinggi saya, kalah saya. Itu pangkal batangnya hampir sebetis. Kekeringan di umur 4,5 bulan ya. 4,5 bulan, jalan 5 bulan itu dorman. Umbinya tidak sesuai harapan. Soalnya di sisi lain ada yang sama ya, ukuran batang juga sama itu. Tapi kita suplai air itu bisa 8 kilo umbinya, 8 kilo sampai 12 kilo. Nah, yang kita tidak suplai air, yang dorman kekeringan itu, walaupun kataknya sudah bentuk ya, namanya juga kalau porang di 2 musim itu, dia tidak ada tunas susulan ya. Jadi di tunas pertama sudah ada katak, dorman itu kataknya juga tetap maksimal. Tapi kalau dibiarkan lebih panjang umurnya itu bisa 8 kiloan, itu malah cuman dapat 5 kilo ya, tidak sesuai. Jadi kuncinya kemaksimalan hasil porang itu bagaimana caranya agar bisa dorman sampai cukup umur. Ingat ya, cukup umur, bukan kekeringan ya. Karena dorman itu sebenarnya bukan musim. Dorman itu lebih tepatnya adalah waktu di mana porang itu cukup umur. Oke, bos-bosku, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.